kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sudah di luar negeri ya. Sekarang ekonomi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear, satu Indonesia rakyat semua clear. Ya, Bukan punya Pak Jokowi. bukan, tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Oke. Temennya. Saya baru ngerti ya, saya baru tahu jawabannya ya, bahwa yang selama ini ada sekelompok orang yang begitu semangatnya mempersoalkan ijazahnya Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Itu saya baru tahu ini jawabannya. Kenapa mereka sengotot itu? Mengapa mereka sesemangat itu? Ya, mengapa mereka senafsu itu? Ya, Roy Suryo, kemudian Tifa dan yang lain-lain itu begitu getolnya itu saya baru tahu jawabannya belakangan ini ya. Jadi itu sangat terkait dengan adanya sekelompok orang yang sangat khawatir kalau Jokowi ya atau pengaruh Jokowi ini kembali berkuasa di negeri ini. Dan tanda-tanda itu kan semakin nyata ya. Ya, Prabowo Presiden Indonesia itu beberapa kali berkunjung ke Jokowi. Kemudian menteri-menterinya Jokowi berkunjung ke menteri-menterinya Prabowo berkunjung ke Jokowi di Solo. Kemudian
orang pada ngantri datang ke rumahnya Jokowi di Solo, kemudian macam-macam lah ini, apalagi yang terakhir ini Prabowo mengutus secara khusus Jokowi untuk hadir di pemakaman Paus ya di Roma. Ini kan menunjukkan bahwa Jokowi ini masih sangat kuat pengaruhnya pada pemerintahan Prabowo. Nah, ternyata ada sekelompok orang yang sangat khawatir dengan pengaruhnya Jokowi ini. Karena itu berbagai skenario dirancang, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya adalah dengan mempersoalkan ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Tujuan akhirnya adalah nanti kalau memang sudah dibuktikan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka paling tidak moral kejujuran Jokowi ini nanti akan menjadi peluru untuk menyerang Jokowi, untuk menghancurkan Jokowi. Muncul kesan bahwa Jokowi tidak jujur, muncul kesan bahwa Jokowi moralnya tidak bagus. Nah ini sehingga nanti diharapkan rakyat itu akan beranggapan seperti itu. Jadi mereka ini memang tujuannya itu pingin menghancurkan moralnya Jokowi, pingin menciptakan kesan bahwa Jokowi ini moralnya tidak bagus, Jokowi ini tidak jujur. Nah kemudian ini terkonfirmasi ya atau terkoneksi dengan adanya manuver dari para purnawirawan yang minta agar Gibran ini mundur ya atau diberhentikan atau pokoknya dia sudah tidak jadi wakil presiden lagi lah gitu. Ya ini juga terkoneksi dengan manuver-manuver yang tadi. Intinya sekelompok orang ini sangat khawatir ya bahkan mungkin levelnya sudah paranoid dengan pengaruhnya Jokowi yang masih cukup besar. Nah ini saudara-saudara, saudaraku ya, ini sesungguhnya ya patut disayangkan ya. Sekali lagi di video saya sebelumnya, negara kita ini ya sebetulnya kondisi kita ini kalau dikaitkan dengan konteks global itu sedang tidak baik-baik saja. Makanya seharusnya energi kita ini dilakukan, dicurahkan untuk hal-hal yang sifatnya penting dan mendesak. Ya, penting dan mendesak. Ada hal yang penting dan mendesak yang harus kita lakukan bersama. Sementara yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, itu adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi tidak penting dan tidak mendesak alias ngedabus, ya, alias bullshit, ya, alias tidak ada manfaatnya, unfaedah. Soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang. Masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya.
Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh Presiden dasar, apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh Presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah Presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir-butir. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar, pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontraktual, kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar ya, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kok. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan. Pencabutan itu minta ke UGM, ngomong UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu,
Itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang, datang ke UGM, memaksa saya minta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana, minta melihat ijazahnya Pak Mahfud itu apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih, kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu, waktu itu lulus, tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta ke pengadilan cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana, itu kan tidak masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum benar, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris-Krim. Nah, kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM.